Pagi ini saya akan sharing berbagi dengan saudara sebuah pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul tinggal di dalam Tuhan. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan chatting yang masuk ke saya dan pertanyaan seputar ini. Pendeta, apa artinya atau bagaimana tinggal di dalam Tuhan? Bagaimana prakteknya caranya tinggal dalam Tuhan? Kalau saya menjawab satu persatu terlalu panjang dan ya banyak yang bertanya ya. Jadi akan memakan waktu untuk saya menjawab karena pertanyaan itu macam-macam. Kadang-kadang orang bertanya, mungkin ada berharap langsung saya jawab. Saya gembala jemaat, belum lagi menggembalakan online. Pertanyaan banyak tiap hari. Ya otomatis saya nggak bisa langsung jawab. Nah kalau ada yang tanya, banyak yang tanya tentang prakteknya bagaimana caranya tinggal dalam Tuhan. Nah daripada saya jawab lewat chatting, saya jawab saja lewat pengajaran firman Allah. Untuk jadi jawaban buat setiap saudara. Kita belajar tentang tinggal di dalam Tuhan. Kita buka ayatnya yang sangat familiar dengan kita. Yohanes pasal 15 ayat 4. Ayat ini bicara tentang tinggal di dalam Tuhan ya. Mari sama-sama kita baca ayat ini Bapak Ibu Saudara. Yohanes 15 ayat 4. 1, 2, 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Dua kali Yesus berkata, tinggal di dalam aku, tinggal di dalam aku. Kalau saya boleh berkata sama saudara, ketika Yesus berkata tinggal di dalam aku, inilah menjadi kunci sebetulnya kemenangan dalam hidup kita. Kalau sepanjang tahun ini ke depan gitu ya, Anda ingin melihat engkau hidup dalam kemenangan, engkau ingin melihat hidupmu hidup dalam keajaiban, kuncinya cuma satu. Apa kuncinya pendeta? Tinggal di dalam aku, tinggallah di dalam Tuhan. Itu Tuhan yang berkata, gak pakai banyak macam-macam kunci jurus jalan. Satu jalannya, tinggal di dalam Tuhan. Tidak ada yang lain, tidak ada. Menurut saya ya bahwa satu-satunya tempat yang paling aman. Karena begini, di dunia di mana kita hidup tidak ada tempat yang aman. Saya ulang sekali lagi, dunia tempat di mana kita berada dan hidup saat ini tidak ada tempat satupun yang aman. Tapi saya mau kasih tahu sama saudara lewat firman Allah ini, tetapi ada satu tempat yang paling aman buat kita. Apa itu? Tinggallah di dalam Tuhan, itu paling aman. Saya tidak akan mengajarkan pengajaran firman Allah yang terlalu tinggi-tinggi, rumit-rumit. Saya menyampaikan pengajaran firman walaupun pengajaran, tapi sederhana setahu saya. Saya sebelum mengajar Anda, saya itu renungkan aja dari sendiri. Kalau saya ngerti apa yang saya ajarkan, saya berharap Anda pun bisa nangkep, Anda pun bisa mencerna firman yang saya ajarkan dengan baik. Saya untuk diri saya sendiri, oh saya bisa nangkep, baru saya sampaikan. Saya nggak pernah mengajar Anda dengan yang rumit-rumit, yang terlalu tinggi-tinggi sampai mumet Anda nggak bisa nangkep. Yang saya mau setiap kali apa yang saya lepaskan dalam pengajaran, Anda bisa menangkap. Dan saya rindu kita sama-sama mempraktekkan melakukan firman Allah ini. Karena seringkali kalau jemaat datang di gereja, dengar firman ibadah setelah pulang ditanya, tadi pendetanya ngajar apa khotbahnya? Tahu mana khotbah apa nggak ngerti. Makanya saya nggak pernah yang rumit. Misalnya begini, 10 cara hidup dalam mujizat atau 10 step hidup dalam kemenangan. 10 cara, 10 step, satu saja suka lupa, ya saudara ya. Satu saja suka kita itu mumet, apalagi 10, gitu ya. Saya cuma kasih satu perkara saja sama saudara, tinggal dalam Tuhan, tempat yang paling aman. Kalau Anda ke depan ingin menang, ingin dapat jalan keluar dalam hidup setiap langkah, hidup dalam keajaiban pertolongan Tuhan. Satu jurusnya, tetap tinggal dalam Tuhan, itu luar biasa. Kata tinggallah, lihat Yohanes pasal 15 ayat yang keempat, dikatakan tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Perhatikan kalimat awal Yesus berkata, tinggallah di dalam
aku. Untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan tinggallah di dalam aku, saya bawa saudara dalam terjemahan versinya King James Version, versi bahasa Inggris dikatakan abide in me. Kenapa saya mesti pakai kata abide in me? Sebab dari kata abide in me, tinggal dalam aku, itu kalau saya terjemahkan ya kira-kira artinya seperti ini, melebur menjadi satu. Ikuti saya multimedia. Sudah perhatikan saudara ya, dari kata abide in me itu ternyata saudara ya, itu artinya adalah melebur menjadi satu. Nah, melebur menjadi satu, nanti kalau cukup waktunya di doa pagi ini, nanti saya akan ujungnya tunjukkan gini. Itu maksudnya adalah menjadi sama dengan Tuhan. Itu maksudnya. Tinggal di dalam aku itu melebur jadi satu. Sampai kita jadi sama dengan dia. Maksudnya begini. Kalau misalnya kita menderita, alami musibah. Kira-kira kalau Yesus jadi kita, yang dilakukan Yesus apa ya? Apakah Yesus marah? Apakah Yesus kepahitan, kecewa? Itu namanya menjadi sama dengan dia, melebur menjadi satu, tinggal di dalam Tuhan, abide in me, itu artinya adalah menjadi sama dengan dia. Kalau kerja rugi, kerja merosot omsetnya, kalau kira-kira Yesus jadi saya, kira-kira respon Yesus bagaimana ya? Yang akan Yesus lakukan apa ya? Apa ya loh, itu penting loh. Itu namanya abide in me. Itu namanya tinggallah di dalam aku. Kita menjadi sama gitu loh dengan dia. Melebur menjadi satu. Makanya saya sengaja bawa versi King James. Supaya paham apa artinya tinggal di dalam aku. Melebur menjadi satu. Ini Yohanes 15 ayat 4. Ini konteksnya, tidak boleh lepas konteks. Konteksnya adalah ranting yang berbuah karena melekat kepada yang namanya pokok anggur. Ranting tidak dapat berbuah kalau dia nggak nempel pada namanya pokok anggur. Tapi tetap saya mau jelaskan, ini bukan cuma sekedar lengket. Ini bukan, coba lihat ayat bahasa Indonesianya tadi, coba ayat 15 pasal 4 next sebelumnya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Ranting supaya mengeluarkan buah, turun ke bawah ayat 5, buahnya lebat, buahnya banyak, ranting itu harus tinggal pada pokok anggur. Kita rantingnya, Tuhan pokok anggurnya. Nah, tinggal dalam Tuhan di gambar tadi saudara ya, itu bukan cuma lengket, itu bukan cuma nempel, enggak. Ini artinya adalah melebur jadi satu. Jadi bukan cuma nempel terus jatuh, enggak. Ini melebur menyatu. Kayak udah menjadi sama dengan pokok itu. Saya bawa saudara lebih dalam lagi. Tinggal dalam aku, kalau abide in me itu artinya menjadi sama, melebur jadi satu. Versi terjemahan aslinya bahasa Yunani, tinggallah di dalam aku. Kata tinggallah saja, tinggallah gitu ya. Itu dari kata meno bahasa Yunaninya. Artinya adalah berendam. Berendam ini saya mau pernah terangkan sama saudara kalau ada ingat. Berendam, tinggal di dalam aku, abide in me, itu salah satu artinya adalah meno. Meno itu artinya adalah berendam. Saya mau tanya sama saudara, apakah saudara pernah berendam? Berendamnya di mana saudara? Di kolam renangkah? Atau mungkin saudara berendamnya di bathtub, berendamnya. Ketika saya coba renungkan, cari tahu apa sih maksudnya meno, apa itu artinya berendam, Tuhan singkapkan, ingatkan saya begini. Ini contoh yang paling mudah. Meno, tinggal dalam Tuhan, abide in me, itu ternyata seperti apa, teh saset itu ada gelas, ada air panas, kita celupin di gelas yang ada air panasnya itu. Lalu ngapain? Ya kita celupin, tinggal di situ lama-lama. Benangnya kita taruh di luar gelas. Kira-kira seperti itu ya. Berendam itu menurut saya tinggal dalam aku, meno itu lebih pas. Saya nggak punya contoh lain. Contoh yang paling tepat, berendam itu ya kayak teh celup dimasukin di dalam gelas yang ada air panasnya.
Lalu kita rendam agak lama di situ, lalu benangnya kita keluarin. Nanti makin lama kita rendam teh celupnya saset itu dalam air panas itu. Teh itu semakin pekat, semakin coklat, lalu semakin pekat sekali. Tidak ada orang menyeduh teh saset ini ke dalam air panas, cuman tes langsung belum 1 detik teh langsung diangkat, nggak jadi apa-apa, nggak jadi teh celup, tetap bening airnya, tetap putih, baru taruh langsung diangkat kok. Kalau 1 menit atau setengah menit masih lumayan, masih ada coklatnya sedikit. Tapi makin lama ada rendam di situ, teh sasetnya semakin direndam semakin pekat. Saya coba jelaskan, tinggallah di dalam aku, itu adalah seperti ini terjemahnya. Kita itu berendam di dalam keintiman di dalam Tuhan. Tinggal di dalam aku, itu secara rohani, dengarkan baik-baik titik bagian ini. Apa artinya, yang tanya kan banyak ini, perhatikan. Tinggal dalam Tuhan, itu artinya adalah kita itu berendam. Berendamnya sampai melebur jadi satu. Berendamnya sampai kita jadi sama. Itu berubah semua warnanya. Berendam itu adalah tinggal dalam Tuhan, itu berendam itu begini. Berendam dalam hadirat Tuhan. Sampai kita ngalami Tuhan. Berendam dalam keintiman dalam hadirat Tuhan. Berendam dalam keintiman dengan firman Allah. Berendam dalam keintiman menyembah Tuhan. Jadi Anda mesti punya waktu dengan Tuhan. Tinggal dalam Tuhan, itu memang kita mau menjadikan hidup kita tinggal dalam Dia. Seperti teh direndam di dalam teh itu. Nggak bisa cuman baru dicelup diangkat. Apa jadinya kita tinggal dalam Tuhan, baru datang, haleluya, sudah. Baru baca firman, belum 1 menit udah kita tidak ada perenungan. Itu bukan tinggal dalam Tuhan, apalagi kita bicara worship, menyembah. Hidup kita dalam praktek keseharian, apapun kita kerjakan harus tinggal dalam Dia. Tinggal dalam Dia itu ya apapun godaannya tetap nempel sama Tuhan. Jadi tinggal dalam Tuhan itu adalah berendam dalam keintiman di dalam Dia. Pokoknya kita ada di dalam Dia. Gitu loh saudara. Saya kasih contoh ya. Di Alkitab dalam Yehezkiel 47, nanti Anda baca di rumah ayat lengkapnya. Ayat 1 sampai 12, satu kali Yehezkiel dapat vision, penglihatan dari Tuhan. Ada seorang malaikat buat tongkat pengukur, bla 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 bla. Cerita ini dia lihat Yehezkiel ada mata air keluar dari bait Allah. Ketika itu Tuhan katakan, masuk kamu ke situ, ke air situ. Tadinya semata kaki dalamnya. Tiba-tiba airnya tambah besar, lama-lama selutut. Terus mengalir mata air tambah besar, lama-lama sepinggang, lama-lama 1 leher. Yehezkiel Alkitab katakan tidak bisa jalan lagi. Dia mesti berendam, berenang, swimming dia berenang. Gak bisa jalan, berenang, itu berendam. Dan apa yang terjadi? Kalau kita lihat ayat 9, nanti saudara turun ke bawah baca di rumah ya. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, sungai dari bait Allahnya Tuhan. Ini bicara kuasa, ini bicara aliran rohani, aliran kegerakan kehidupan daripada Tuhan. Ketika sungai itu mengalir berenang bersama dengan Yehezkiel, apa yang terjadi? Dia nggak bisa jalan lagi loh, dia udah berendam penuh di situ. Kepalanya basah itu. Segala makhluk hidup yang dilewati air itu, yang berkeriapan di sana akan hidup. Yang tadinya mati jadi hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak. Sebab kemana saja air itu sampai, lihat air laut di situ, air laut itu asin menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Lebih seru lagi, Yehezkiel 47 ayat 12, kalau misalnya multimedia bisa bantu kita, itu air sepanjang tepi sungai yang dialiri air yang bersumber dari bait Allahnya Tuhan. Itu banyak pohon-pohon hidup. Nah ini dia, pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan. Ada aliran air hidup yang mati jadi hidup. Ada banyak pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu. Kita lihat ya, dan buahnya tidak habis-habis. Kenapa tidak habis?
Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Terus buahnya baru. Tidak pernah habis. Sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Bait Allahnya Tuhan. Sumbernya Tuhan. Buahnya menjadi makanan. Tidak pernah kelaparan kekurangan. Tidak ada kata miskin kekurangan. Karena apa? Berendam. Abide in me. Meno. Tinggal dalam Tuhan. Dan daunnya menjadi obat. Jadi obat loh daun. Sakit Anda sembuh. Yang asin itu jadi tawar. Makanya ada kehidupan. Tadi semuanya mati. Dilewati. Ini orang, inilah yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Orang yang sukanya begini. Berendam dalam keintiman hadirat Allah. Berendam dalam keintiman di dalam Tuhan dan di dalam firman-Nya. Berendam dalam keintiman dengan firman-Nya. Berarti Anda jadi orang yang nurut sama Tuhan. Taat sama Tuhan, tertib sama Tuhan, gampang diatur sama Tuhan. Sorry saya katakan, kalau kita jadi anak Tuhan yang gak teratur, susah diatur sama Tuhan. Istri susah ngatur suami, suami susah ngatur istri, orang tua susah ngatur anak. Ya memang dia gak mau tinggal dalam Tuhan, sederhana. Di luar sana, kalau Anda lihat orang yang hidupnya gak teratur, memang dia gak tinggal dalam Tuhan, sederhana, clear saya pikir. Kalau kita lihat orang di gereja pelayanannya sesukanya sendiri, nggak mau diatur, ya memang dia tidak tinggal di dalam Tuhan. Dia orang yang tidak pernah berendam di dalam Dia. Sederhana. Orang kalau suka berendam, nurut. Orang kalau suka berendam dalam Tuhan, taat. Senang ibadah, senang cari Tuhan, senang menyembah Tuhan. Kemarin dalam doa puasa sore, coba Anda lihat itu YouTube yang kemarin sore. Orang itu kalau suka worship, tinggal dalam Tuhan. Musa angkat tangan, Yosua menang di bawah. Turun tangan, Yosua kalah. Worship orang yang nyembah Tuhan. Itu bukan menuju kepada kemenangan. Dia di posisi stay menang, kemenangan. Dan itu jaminan bukan akan menang. Anda di posisi menang kok. Jaminannya pasti menang. Musa angkat tangan, Yosua menang. Begitu turun tangannya, kalah Yosua, angkat tangan terus, menang lagi, turun kalah. Akhirnya diangkat, ditopang sama Harun dan Hur sampai menang akhirnya. Tuntas dikalahkan. Mau menang, tinggal dalam Dia. Berendam dalam Tuhan, dalam firman-Nya, dalam hadirat-Nya. Dijamin, saya ulang, posisi worship tinggal dalam Tuhan dijamin menang. Ada mau menang ke depan atau hari ini, tinggal di dalam Tuhan. Tidak ada cara lain, tidak ada. Cuman satu jurusnya. Ke depan ada mau melihat hal-hal yang ajaib, ya satu, tetap tinggal dalam firman, tetap tinggal dalam keintiman dalam hadiratnya. Sepanjang doa puasa 40 hari ini hari ke-12, kesempatan kita tinggal dalam Tuhan. Berikan hidupmu, waktumu untuk Tuhan. Ada doa puasa jam 5 sampai jam 6 penyembahan, banyak menyembah, banyak berdoa dengar firman, itu membuat kita menang. Ada satu contoh lagi, Samuel. Ini saya pernah sharingkan dalam tema khotbah yang lain saudara ya, tentang Samuel. Ini menarik. Samuel waktu itu atau saya baca ayatnya baru saya jelaskan ya. 1 Samuel 3, 1-3. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Yang tepat Samuel yang masih kecil sebetulnya ya. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya dan seterusnya. Nanti ayat 3 kita lihat. Jadi pada waktu itu Ibu Hana, mamanya Nabi Samuel, setelah anaknya lepas sapih, kalau perjanjian lama dulu ya, lepas sapih itu mungkin agak besar ya, mungkin 5 tahun ke atas. Atau mungkin kalau zaman tradisional saja dulu anak disape, zaman kuno dulu zamannya kita tapi kuno, engkong mak di atas sana, itu 4 tahunan tradisional disape. Ini masa 3.000 tahunan lebih yang lalu. Disapenya agak besar. Saya kurang tahu tepatnya mungkin 5-6-an. Jadi sebetulnya kalau saya bilang Samuel ketika disapih dan lepas sapih dari mamanya, terus dibawa ke bait Allah, disuruh dimentor, diasuh sama Imam Eli.
Ya umurnya tidak jauh lah, antara 6, 7, 5, 6, 7-an. Seperti itulah umurnya kira-kira. Pastinya umur berapa? Ya antara seperti itulah, gak ditulis umurnya, masalahnya lepas HP gitu saja kan. Kalau orang tradisional kita zaman dulu ya antara 4 tahun di HP. Kalau lebih kuno lagi, lebih naik lah umurnya. Gitulah kira-kira. Nggak usah berdebat soal umurnya Samuel, karena nggak ada yang tahu kita. Nah menurut saya Imam Eli, pendeta Eli ini seorang pendeta yang kurang bagus untuk mendidik anak, mengasuh anak. Kenapa kurang bagus? Ya dia saja nggak bisa mendidik 2 anaknya, Hofni sama Pinehas. Nakal anaknya Imam Eli di Bait Allah, nyolong duitnya gereja, nyolong persembahannya jemaat, itu Hofni Pinehas. Berzina lagi sama perempuan jemaat di gereja, itu Hofni Pinehas. Dursila bahasa Alkitab. Kenapa dursila? Bapaknya nggak bisa didik 2 anaknya, mengasuh dengan baik. Mendidik anak nggak gampang. Kayak saya pendeta nggak gampang didik anak. Dulu waktu masa muda saya, masa sekolah remaja, ya begitulah orang muda remaja. Bapak saya keras banget, papi saya. Saya kelepasan saudara ya, sekolahnya nggak karuan, tukang bolos. Makanya saya begitu punya anak nomor 1 yang mulai sekolah di luar kota, saya doakan terus, saya tumpang tangan terus, saya ajak sharing terus, ajak ngomong terus. Saya khawatir jadi kayak saya kan gitu. Ternyata enggak. Itu saya bersyukur sama Tuhan, baik gitu ya. Sekolahnya baik, pergaulannya oke gitu. Nggak neko-neko macam, saya bersyukur sama Tuhan. Tapi enggak gampang loh didik anak. Itu pun saya belajar kan dari jemaat yang lebih senior dari saya. Saya liatin bagaimana cara mendidik. Gak cukup lembut keras ya, saya keras. Bahkan sangat keras gitu ya. Nggak mudah saudara ya. Imam Eli si pendeta kepala imam saja gagal mendidik 2 anaknya. Dursila. Jadi kalau zaman sekarang barangkali ya, lingkungannya si Samuel yang kecil itu saya berani katakan tidak baik. Lingkungannya si Samuel yang kecil paling itu umur 6, 7, 8 paling banter di sekitarnya Imam Eli, di rumahnya Imam Eli. Pendidikan tidak baik. Itu kalau zaman sekarang, Hofni Pinehas anak muda ini nge-vape kali, ngerokok seenaknya. Samuel diajari, Sam, ngerokok Sam. Samuel tidak terganggu, semua pencemaran di luar, semua keadaan di luar itu nggak merusak yang di dalamnya dia. Itu hebat loh. Itu yang Tuhan singkapkan pada saya. Ini luar biasa, tidak sesederhana itu. Kok Samuel tidak ikut rusak ya? Padahal di luar lingkungannya rusak parah, hancur banget. Jinah kok di Bait Allah nyolong uangnya gereja. Itu Hofni Pinehas, tidak main-main loh. Rusak betul kandungannya, tapi Samuel tidak ikut rusak. Itu dahsyat loh. Kenapa begitu? Di ayat ketiga kuncinya saya baca, lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait sucinya Tuhan, tempat tabut Allah. Ini mengherankan, ini anak kecil 7 tahun, sebutnya 8 tahun paling besar gitu. Tidurnya kok di gereja, di bait suci. Aneh kan? Di dekat tabut Allah lagi. Itu di ruangan maha suci berarti. Kok boleh ya sama Imam Eli? Loh ada banyak kejanggalan loh ayat ini. Kalau Anda memahami tentang tabernakel, susunan kemah suci, ini aneh. Ada sebuah gini loh, pertanyaan yang sangat besar, aneh ini, janggal, aneh bin ajaib banget. Kok boleh, kok bisa seorang anak tidur di ruangan suci, di dekatnya tabut, kok gak mati ini anak? Padahal kalau Anda baca dalam perjanjian lama tentang keimamatan imam-imam, Bait Allah dengan rumahnya pendeta itu bisa. Rumah saya saja pendeta dengan gereja saya menggembalakan pisah kok. Saya nggak tidur di gereja. Gereja ini untuk ibadah, rumahnya Tuhan. Saya nggak tidur dengan keluarga saya di mimbar ini, enggak. Punya tempat tinggal terpisah. Saya, istri dengan anak saya tidurnya di rumah sendiri. Saya yakin di perjanjian lama sama. Bait Allah dengan rumahnya pendeta, tempat istirahatnya pendeta dengan anak dan keluarganya terpisah. Nah Samuel itu awalnya di rumahnya Imam Eli, disediakan tempat tidur, nggak kerasan dia, kayaknya rewel si Samuel, masih kecil, orang mana bilang masih toyak, dia masih kecil, nangis rewel, nggak seneng, maklum lah,
Mana ada anak seumur Samuel yang gak kangen sama mamahnya, rindu sama mamanya. Mungkin Samuel kosong hatinya, sendiri dia mulai nangis. Imam Eli stres ngurusin 2 anaknya, tambah stres ngurusin Samuel, saudara. Akhirnya Samuel satu kali mungkin dia ke bait Allah, di ruangan suci dekat tabut Allah, dia terhibur, gak nangis lagi. Dia seperti ada mamanya di situ. Ingat, tabut Allah di perjanjian lama itu bicara kehadiran Allah. Allah hadir di tabut. Ada atmosfer hadirat Allah, ada atmosfernya Tuhan hadir di situ. Pantesan dia mau nggak nangis lagi, nggak rewel lagi, nggak nyusahin lagi. Dia nyaman, enak, tenang, damai, sukacita. Dia ada di situ, seneng dia. Seperti kayak memang kangen lah sama mamanya 8 tahun, tapi kangennya hilang. Dia merasa kok tenang ya, kayak ada mamanya di situ. Itu Tuhan yang menghibur dia. Dan saya yakin namanya dikatakan dia tidur di dalam bait suci Tuhan. Lihat ayat 3, saya baca sekali lagi. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Lihat kalimatnya jelas-jelas. Samuel telah tidur di dalam bait sucinya Tuhan, tempat tabut Allah. Ada kata tidur di bait sucinya Tuhan, dekat tabut Tuhan. Tidurnya di situ. Berarti dia bukan cuma 1 jam di situ, enggak. Dia berlama-lama di situ, berhari-hari di situ tinggalnya. Ini yang saya sebut dengan berendam dalam keintiman dengan Tuhan. Tinggal dalam Tuhan, tinggal dalam hadiratnya. Bukan 1 jam seperti kita celup, tek ditarik, enggak. Makanya gak heran anak sekecil ini, kayak lagu dunia, anak sekecil itu dia. Dia bisa mendengar suara Tuhan. Samuel dipanggil Tuhan. Samuel, Samuel. Anak ini belum mengerti, belum kenal siapa Tuhan. Tapi karena dia dekat sama Tuhan, dia rasakan hal yang berbeda. Itu Samuel. Kita menarik kalau baca kehidupan Samuel. Makanya gak heran dalam pertumbuhan Samuel, semua yang terjadi di luar, ini kata kuncinya. Ini yang Tuhan singkapkan dalam pewahyuan firman kepada saya pagi ini. Semua keadaan di luar tidak mempengaruhi hidupnya. Pergaulan yang buruk, ngevip si Hofni Pinehas, rusak ini orang. Gak bisa merusakkan, gak bisa mempengaruhi, gak bisa bikin apa-apa dengan kehidupan anak Samuel. Kenapa? Suka berendam dalam Tuhan. Tinggal dalam Tuhan, keintiman dengan Tuhan, nurut sama Tuhan. Saya percaya situasi yang terjadi di luar kehidupan kita gak akan merusak saudara. Tidak akan mempengaruhi hidupmu, keluargamu, ekonomimu, keuanganmu, dan seterusnya. Siapa yang jamin ke depan bisa terjadi macam-macam kesukaran? Terjadi ekonomi yang sukar, kerjaan yang sukar, ini yang sukar. Kalau itu terjadi secara umum di dunia, kalau Anda tetap tinggal dalam Tuhan, itu tidak mempengaruhi, menghancurkan hidup saudara. Ekonomi mungkin gonjang-ganjing, tidak mempengaruhi, engkau tetap dipelihara oleh Tuhan. Kenapa? Berendam, tinggal dalam Tuhan. Makanya saya katakan di awal tadi, kalau Anda ingin hari-hari kita ke depan, hidup dalam keajaiban mujizat Tuhan, cuman satu caranya. Anda mesti abide in me, mesti meno, tinggallah di dalam aku. Cuman satu kuncinya, tinggal Anda mau apa tidak. Setiap hari, ya saudara ya, setiap hari kita mesti sediakan waktu kita tinggal dalam Tuhan. Baca firman, renungkan firman. Dalam doa puasa sore, saya bukan cuman ajak Anda menyembah, mesti ada perkataan firman dilepaskan. Karena jadi kekuatan kita. Itu kan pesan Tuhan. Supaya kita bisa tinggal dalam firman, tinggal dalam hadiratnya, worship tapi juga dengar firman. Kemarin ada satu kata sebetulnya kalau cukup waktunya. Setelah Musa itu menang mengalahkan Amalek, itu dicatat kemenangannya. Tuhan ngomong sama Musa gini, Musa perdengarkan kemenanganmu di telinganya Yosua. Perdengarkan di telinga Yosua. Bahwa aku akan terus menghancurkan, memusuhi namanya Amalek. Sampai habis, sampai tuntas. Perdengarkan di telinga Yosua. Untuk apa? Perkataan Tuhan itu diperdengarkan. Perempuan yang sakit pendarahan, dia gak mungkin datang cari Yesus kalau dia gak pernah mendengar Yesus itu penyembuh. Bartimeus gak mungkin dia teriak-teriak, Yesus anak Daud kasihan aku. Kalau telinganya dia tidak pernah mendengar, Yesus itu kuasanya dahsyat.
Walaupun dia dengar perkataan Yesus dari orang lain, tapi mendengar itu penting. Sampai Tuhan harus berkata, Musa, perdengarkan di telinga Yosua. Meskipun ayat yang ditulis di Alkitab ini sudah ribuan tahun yang lalu, tapi tetap Tuhan ingin berdasarkan kisah Musa dan Yosua, the next generasinya Musa, dengarkan di telinga dia. Hari ini pun sama. Doa puasa sore pun sama. Perlu diperdengarkan firman di telinga kita. Karena itu kunci kemenangan kita. Makanya lagi lemah, dengar firman. Dengar firman. Engkau sembuh. Engkau diberkati. Engkau dipulihkan. Perdengarkan. Bahwa rencana Tuhan apa? Setiap musuh kita akan ditumpas Tuhan sampai habis. Itu janji Tuhan sampai menang. Jadi kalau Anda tidak ingin semua yang terjadi di luar kita, nggak merusak kita, mempengaruhi kita jungkir balik, sederhana, tinggal dalam Tuhan. Salah satunya terus mendengar perkataan Tuhan. Beda generasi loh, Musa sama Yosua, tapi harus diperdengarkan. Beda generasi, kita dengan zaman Abraham, tapi firman yang pernah dikatakan Abraham tetap diperdengarkan, karena itu kunci kok. Ayat yang terakhir. Turun ke bawah ayat yang kelima ya, Yohanes 15. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Kita ranting. Barang siapa tinggal di dalam aku, berendam di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Berbuahnya lebat banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Coba bilang sama-sama saya, berbuah. Apa maksudnya berbuah? Bisa bicara pertobatan, buah pertobatan, buah kelahiran baru, buah pelayanan. Gak cukup hanya mencolok datang di gereja, sampai kita berikan hidup kita untuk Tuhan. Ada yang keluar dari diri kita, apa itu? Pelayanan. Jangan cuma jadi, saya percaya Tuhan. Ada enggak yang Anda berikan kontribusi hidupmu kepada Tuhan? Itu penting loh, sampai jadi murid. Ya, berbuah. Buah ini juga bicara keajaiban. Berkat boleh artinya buah. Ada yang ingin mengalami berkat. Buah apa yang Anda tunggu di tahun ini? Berkat apa yang Anda nantikan? Kesembuhan pendeta itu buah. Bagaimana kita berbuah berkat, berbuah kesembuhan, berbuah makin dewasa iman melayani Tuhan, dan seterusnya dan seterusnya. Berbuah itu otomatis. Sebuah pohon itu kalau berbuah itu otomatis. Anda pernah lihat gak sebuah pohon dia mau berbuah, ngeden dulu. Bahasa Indonesianya ngeden itu apa ya? Coba Anda cari nanti ya, karena saya orang di daerah Jawa ya. Ngeden itu apa sih? Mengejan kah? Ngeden, mengejan kayak bahasa Indonesia. Anda pernah lihat gak? Gini aja ngeden saja. Sebuah pohon itu ngeden, plus keluar buah apel, keluar buah jeruk. Pernah lihat gak pohon jeruk mau mengeluarkan buah jeruk ngeden dulu? Gak ada. Otomatis keluar dia. Otomatis keluar buahnya. Sama dengan kekristenan kita. Yang penting tinggal dalam Tuhan. Berenam dalam Tuhan. Berbuah itu pasti. Berbuah itu automatically pasti berbuah. Buah apa yang sedang Anda tunggu itu akan keluar. Itu Anda akan alami. Kuncinya cuma satu. Ya cuma satu. Tinggallah di dalam Tuhan, berendam dalam keintiman di dalam Dia, berendam dalam keintiman hadiratnya, berendam dalam keintiman firman-Nya. Kalau Anda terus tinggal dalam Tuhan seperti Samuel, seperti Yehezkiel, Anda akan melihat kehidupan, kemenangan, mujizat, daun jadi obat, buah jadi makanan, kekurangan, kemiskinan terlambat. Gak akan asal tinggal dalam Tuhan. Tinggal dalam Tuhan itu jaminannya kemenangan kok. Gak pakai ngeden, gak pakai keringetan susah payah, aduh susah, gak pakai. Tinggal kita mau atau tidak. Masalahnya mau menang, amin. Tapi gak mau tinggal dalam Tuhan. Mau terima berkat mujizat, haleluya saya mau Pak. Tapi kitanya tidak mau lakukan bagian kita. Inilah pentingnya firman diperdengarkan di telinga kita. Sederhana, tapi saya mau ini kita praktekkan. Terus berendam dalam keintiman tinggal dalam Tuhan. Saya berdoa buah yang Anda nantikan otomatis Anda mendapatkan tetap tinggal di dalam Tuhan. Mari kita
menyembah Tuhan.